What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. So, gue akan ngebahas mengenai TikTok Shop ya. Jadi kemarin gue lagi trial and error teman-teman mengenai TikTok Shop, toko yang masih baru, tapi bisa mendapatkan 36 orderan teman-teman. Dalam catatan, toko baru ini tuh bener-bener ya masih baru, masih fresh, trafficnya belum ada, ulasannya belum ada, produknya sama sekali belum pernah terjual. Bahkan untuk rutinitas upload kontennya itu masih payah banget. Nah, jadi gue pengen bahas apa sih yang gue lakukan supaya toko gue yang ini, toko yang baru ini bisa mendapatkan respon yang positif, oke? So, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk gross revenue sendiri ya. So, teman-teman, kalau teman-teman lihat untuk gross revenue sendiri, ini di 2,9 juta di tanggal ya 26 Januari 2024. Which is baru banget kemarin. Sekarang gue record video ini tanggal 27, oke? Mendapatkan 36 orderan dengan total view kurang lebih 2.700-an, hampir 3.000. Dan dapat followers baru di 174, oke? Nah, jadi kalau misalnya kalian jual di TikTok Shop, sudah pasti namanya customer itu terbagi atas 3. Ketika kalian mendapatkan algoritma atau traffic lebih bagus, kalian harus bermain di content creation, live streaming, dan mengandalkan shop tab berdasarkan search engine pencarian atau rekomendasi. Oke? Jadi, customer itu bisa melihat dari ketiga hal ini, teman-teman. Nah, jujur kalau misalnya dalam case live streaming ini, teman-teman, gue sih nggak terlalu memperhatikan new followers. Oke? New followers ngaruh gak? Ngaruh. Tapi biasanya butuh kedekatan khusus supaya mereka nge-follow kita, tapi tetap mau nonton kita lagi. Karena percuma, gue lihat kebanyakan orang TikTok itu nge-follow, tapi udah gitu lupa aja. Karena kebanyakan behavior orang TikTok itu udah nge-follow ya follow aja, tapi nggak inget karena terlalu banyak orang yang di-follow di hari yang sama. Jadi ya, gue nggak heran sih banyak orang-orang yang di TikTok Shop itu followingnya sampai banyak banget, sampai 999, oke? Nah, sekarang kita ngomongin live streaming flow, oke? Kalau kita ngomongin live streaming flow, di sini gue tulis bahwa penyebaran traffic ke audiens yang tertarik dan menjadi penentuan apakah live streaming Anda akan di-boost oleh TikTok atau tidak, oke? Di sini gue udah ada fotonya mengenai streaming gue di kemarin di tanggal 26 Januari 2024 ya. Nah, untuk yang warna kuning ini itu adalah pin. Ya, jadi kalian nggak usah bingung ya. Itu udah ada tulisannya juga, yang warna kuning itu pin. Kalian simpel, kalian lihat di grafiknya ya. Ini gue udah lihat hampir beberapa akun, termasuk akun gue yang ini beberapa kali live streaming, itu responnya hampir semuanya mirip-mirip. Kalau kalian lihat di sini, ketika kita mulai awal live streaming, itu ada lonjakan traffic. Nah, ketika ada lonjakan traffic, dia mulai drop. Oke? Dalam case ini, followers gue itu kurang dari 1000. Jadi masih kecil banget. Tapi dia melonjak naik. Bahkan pernah kemarin kejadian sampai ketika baru live itu nonton sampai di atas 50, bahkan sampai 100. Tapi cuman di 5 menit di awal, habis itu drop. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, kalian perhatiin, dia mulai agak flat ya. Dia mulai agak flat, tapi perlahan-lahan dia mulai naik. Nah, ini sempat ada drop. Dalam case ini kalau gua analisa kemarin, pas ini drop, host gua itu agak diem. Karena dia ngeliat respon chat. Gua ada chat dia untuk gua informasi bahwa ada produk-produk apa yang harus lebih dipromosikan dan cara ngomongnya. Ada drop di sini. Oke? Jadi di sini turning point-nya, ketika dia udah mulai ngomong lagi, dia grafiknya mulai naik lagi, teman-teman. Oke? Ini ada turun lagi, ini sedikit wajar. Nah, di poin ini, gue ngelakuin promo. Supaya dia nge-pump naik lagi. Habis itu setelah udah hype promonya udah mulai naik banget, terus udah pada ada yang check out, dia drop lagi. Nah, disinilah akhirnya gue stop live. Ya, ini durasinya kurang lebih 3 jam. 3 jam 20 menitan kalau nggak salah untuk durasi live-nya. Oke. Nah, di sini kalau kalian perhatiin, memang host itu berpengaruh penting. Bahkan
secara activities dia itu membantu untuk menaikkan grafiknya supaya dari TikToknya sendiri kasih algoritma tambahan dan customer yang nonton secara psikologi itu makin seru untuk nontonnya. Oke? Nanti akan gue jelasin lebih detail. Nah, di sini gue ada live streaming flow. Ya, di sini gue tipe-tipe gue kasih lihat ini kenapa gue bilang toko baru. Kalian lihat dari tanggal 1 Januari ya, ini kosong. Kosong. Oke. Ini bener-bener nggak ada data ya teman-teman ya. Jadi secara omsetnya ada, trafficnya tapi bener-bener nggak ada karena ya nggak live. Gue baru mulai live itu di tanggal-tanggal ini. Nih, di sini, di sini, di sini, sama di sini. Jadi untuk live sendiri itu kalau nggak salah baru 4 kali lah, 4 atau 5 kali live. Oke. Tapi di sini dalam 4 sampai 5 kali live udah mendapatkan 124 orderan. Ya, jadi wajar aja lah di sini naik 100%. Oke. Nah, live streaming ini ada 12. Oke. Jadi gua lagi mencari momentum-momentum. Oke, ada yang 1 hari gua live 2 kali, beberapa kali ada yang 3 kali bahkan. Cuman gua trial nih kayak misalnya di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Paling efektif untuk toko gua itu efektifnya di jam berapa. Jadi teman-teman juga harus tahu, kalian paling efektif yang paling rame jamnya itu di jam berapa untuk toko kalian. Karena setiap toko, setiap kategori jualan itu beda-beda. Kan tergantung secara demografinya juga beda-beda ya. Nah, kalian juga bisa lihat video yang gua upload cuma 1. Oke. Jadi ini ya gue nggak main di video, tapi harusnya gue harus main di video, cuman gue lagi nggak sempet aja untuk bikin konsep konten. Jadi ini sebenarnya wajib ya. Kalau misalnya ini wajib, gue rutinin, pasti responnya akan lebih bagus sih. Oke. Jadi dalam live 4-5 kali ini gue mendapatkan total GMV itu hampir 10 juta. Ya, kalau kita ngomongin dalam 1 bulan gue baru 4 kali live itu dapetin respon 9 juta. Itu udah bener-bener bagus padahal tokonya masih baru banget dan mendapatkan 124 order. Oke. Berarti yang gue asumsikan memang rata-rata dapetnya per hari itu 20-an lah ya. Jadi itu udah lumayan banget. Nah, di sini gue kasih lihat kalian lebih detailnya. Nah, ini yang waktu tanggal 26 ya, kemarin yang tadi kita bahas. Ini mendapatkan 37 order per hari. Nah, setelah gue trial and error di tanggal-tanggal ini, gue mencoba eksekusi lebih dalam, ya. Tapi menurut gue masih sangat-sangat belum maksimal. Tapi at least di sini gue mendapatkan data yang lebih bagus. Gue mendapatkan 37 order dengan omset di 3 jutaan di tanggal 26 Januari 2024. Oke. Jadi kurang lebih gue udah tahu nih untuk ngejaga hype-nya gimana, cara ngelakuin promotion-nya gimana, host-nya gimana. Nah, ini memang ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk teman-teman semua seller di sini. Tapi dengan catatan, sudah pasti setiap toko itu treatment-nya beda-beda. Oke? Jadi nggak bisa disamaratakan. Apapun yang gue informasi ke kalian ini berdasarkan sharing gue, berdasarkan pengalaman pribadi gue. Jadi mungkin kalian bingung ya, kenapa gue jarang bahas soal yang seperti ini di TikTok Shop? Karena gue belum kepikiran untuk bikin toko baru, oke? Gue mencoba untuk menjual toko yang sudah running, toko yang sudah ada, jadi ya gampang-gampangnya jualannya. Terus gue kepikiran, kayaknya seru ya kalau misalnya gue coba bikin toko baru, terus gue pengen tahu ada perbedaan apa sih ketika ngebuat toko baru sama toko yang sudah berjalan. Nah, cara ini pun bisa digunakan juga untuk toko yang sudah berjalan. Kalau misalnya toko sudah berjalan menggunakan trik ini, gue yakin responnya juga pasti lebih positif sih. Oke? Nah, di sini ada live streaming flow ya. Jadi di sini gue tulis dulu banyak parameter yang harus kalian perhatikan agar toko baru dan toko yang sudah berjalan bisa mendapatkan respon yang positif. Oke? Nah, gue langsung masuk ke poin store aja. Ini adalah toko kita. Nah, di sini kalian harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah customer behavior. Oke. Interaction, demographic, sama interest. Perhatikan antara interaksi host dengan si potensial customer kalian, bahkan dengan customer yang sudah pernah belanja. Oke. Uniknya, dalam waktu 4 kali gua live itu, 4-5 kali, ada customer yang udah pernah belanja, dia masuk lagi ke live untuk ngomong, "Kak, barangnya udah sampai nih." Nah, kita bisa melihat kepuasan customer di sana.
Dengan dia komen itu aja, dia akan nge-brainwash customer-customer lain bahwa produknya bagus dan akan dibeli sama customer-customer lain. Dan kita juga sebagai host juga harus bisa memberikan sesuatu yang membuat dia senang, teman-teman, secara psikologinya. Kayak ngomong, thank you kak udah order, gimana produknya bagus atau enggak, ayo order lagi nih mumpung lagi ada promotion lagi, kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Lalu ketahui juga demografi kalian. Demografi rata-rata pembeli kalian tuh cowok cewek, umurnya dan sebagainya, dan interestnya. Mereka interestnya kemana? Oke lah, customer yang masuk adalah customer yang interest dengan kategori produk jualan lu. Tapi kan produk jualan lu banyak. Nah, cari tahu dia itu interaksinya ke produk yang lebih kayak gimana. Jadi lebih detail lagi. Kemudian product knowledge. Ketahui juga nih unique selling produk lu, material, sama kebutuhan customer. Oke? Nah, ini juga penting. Nah, ketika kalian menjual suatu produk kan juga kalian harus menjelaskan bagaimana produk ini itu sebegitu menariknya. Materialnya kayak gimana sehingga customer udah pasti jadi lebih tertarik untuk ngebeli. Ketika kita lakuin live streaming, sudah pasti ada yang namanya FOMO. Kita brainwash dia nonton kita terus, lama-lama akhirnya dia akan check out juga. Jadi kita butuh yang namanya product knowledge. Jadi hostnya juga harus pintar nih. Kemudian momentum. Ini yang tadi gue bilang. Timing pin, timing promo, dan house psikologi. Ini penting, oke? Kalian harus tahu hostnya, atau mungkin kalian yang urus back-end-nya. Kapan waktu yang tepat produk kalian tuh harus dipin. Dan ketika udah di-print, yang mana produknya, itu juga harus tahu. Kemudian timing promo, oke? Ketahuilah, kapan momentum yang pas kalian ngelakuin promo. Jangan waktu live, langsung ada promo. Ya, promo-promo gimmick boleh lah, tapi promotion yang lebih interaksi, yang ada waktu durasi countdown-nya, itu kalian harus tahu timing yang pas tuh gimana. Jadi jangan dikit-dikit promo. Jadi, ya bedain lah teman-teman. Kemudian host psikologi ya teman-teman. Jadi ketika hostnya seru, ketika hostnya teriak-teriak, menyenangkan, secara algoritma TikTok dan juga si customer, dia akan ke-trigger untuk lebih semangat, makin merhatiin. Karena hostnya itu ya mungkin bacot lah istilahnya ya. Jadi, tapi bacotnya berkualitas ya. Maksudnya bukan bacot-bacot yang kayak ngomong-ngomong doang, tapi ada tau lah tektokan antara customer gimana. Kemudian produk potensial. Ketahui juga nih top produk di toko kalian dan juga yang disukai sama customer. Oke, gue tahu pasti kalian kan pengen nih, oke kita jual yang best seller, oke kita lagi pengen naikin produk ini kita jual. Tapi kalian juga harus tahu customer itu suka yang produk kayak gimana. Jadi customer suka produk yang mana. Ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk kalian hajar di live streaming. Oke. Kemudian gimmick produk. Ada gift, ada deals ya. Jadi ketika kalian mau pakai gimmick, kalian boleh sediakan nih untuk hadiah-hadiahnya atau dealsnya. Nah, ini semua harus kalian laksanakan teman-teman. Oke. Jadi ini semua bener-bener sulit untuk dilakukan. Bahkan sampai hari ini pun gue masih trial and error mengenai hal ini. Bahkan kadang sampai hari ini juga masih kadang ada yang kemis mengenai poin-poin yang ini. Jadi menurut gue untuk teman-teman semua di sini, kalau misalnya pengen jualan di online, termasuk di TikTok Shop, ini udah beda banget cara mainnya, ya. Kalau di Shopee dan lain-lain, kita berdasarkan back-end, kata kunci dan sebagainya. Kalau di TikTok Shop ini berhubungan dengan host kita juga, berhubungan dengan live streaming, real time. Jadi permainannya itu lebih challenging, tapi memang untuk mendapatkan orderannya gue bisa bilang lebih easy, lebih gampang. Gila loh. Gue baru 4 kali live, toko baru belum ada ulasan, itu bisa langsung selling. Dan itu lumayan kan, 124 order dengan GMV 9 juta. Itu lumayan banget teman-teman. Jadi menurut gue, semua toko masih bisa jualan, dan toko-toko yang sudah berjalan juga masih bisa lebih legit kalau misalnya mengetahui tips-tips ini. Tenang aja, Rio Gandhi pasti akan selalu memberikan informasi di channel YouTube gue. Atau mungkin teman-teman kalau ada yang mau pakai jasa konsul gue, bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah sini teman-teman ya. Jadi, semangat terus teman-teman untuk jualannya. Ya lupa nih, gue lupa nge-slide. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di RioGandhi_ untuk tahu informasi update. Kalau misalnya mau nanya itu link jasa gue itu juga bisa ada di klik link di bio. Lalu untuk TikTok gue nih di Success of Course.
Oke, gue lumayan sering aktif upload di TikTok, hampir tiap hari gue pasti upload. Dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe channel YouTube gue, Rio Gandhi. Oke guys, semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, menjadi lebih semangat, dan yang putus asa sekarang jadi lebih semangat bahwa toko baru atau toko yang belum ada ulasan masih bisa jualan di TikTok. Oke guys, ramaikan kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sekali lagi gue ucapkan buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join untuk dapat informasi update mengenai video-video terbaru gue. Dan yang mau nanya soal jasa konsultan atau face-to-face online atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor yang itu. Oke, itu khusus untuk penawaran jasa ya teman-teman ya, bukan menanyakan hal-hal lain. Karena yang balas admin gua, bukan gua teman-teman. Lalu buat yang pengen beli digital course gua bisa ke desti.store/riogandhi. Guys, semoga dengan video ini kalian dapat terbantu. Rio Gandhi, peace out. Bye-bye.